Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Saudara-saudara yang saya hormati, pada kesempatan hari ini kita akan membahas tentang membangun kerukunan intern umat beragama. Untuk mengawali pembicaraan ini, mari kita sama-sama renungkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 103. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarruqu. Dan berpegang teguhlah kamu semua pada tali agama Allah, dan janganlah kalian berpecah belah. Berdasarkan ayat ini, Allah memberitahukan dan mengingatkan kepada kita semua bahwa kita seyogianya dalam berkehidupan sehari-hari itu harus senantiasa bersatu padu, damai, dan kita senantiasa saling hormat dan menghormati, harga dan menghargai. Dan kita juga dilarang untuk saling berpecah belah. Bahkan dalam ayat ini Allah mengingatkan kepada kita semua bahwa dahulu di zaman jahiliyah kebanyakan manusia satu sama lain itu saling bermusuhan, saling bunuh-membunuh. Kemudian oleh Allah mereka dalam hatinya dimasuki oleh sifat belas kasih, sehingga mereka menjadi bersatu dan satu sama lain menjadi bersaudara. Saudara-saudara yang saya hormati, kemudian agar supaya kerukunan intern umat beragama ini bisa tercapai, maka ada 3 pilar kerukunan intern umat beragama yang harus kita lakukan. Apa 3 pilar intern itu? Yang pertama adalah menjaga ukhuwah Islamiyah. Karena sebenarnya umat Islam ini satu sama lain adalah bersaudara. Sebagaimana yang telah disabdakan oleh baginda Rasulullah SAW, Al-Muslimu akhul muslim. Seorang muslim adalah saudara bagi muslim lainnya. La yazlimuhu. Tidak boleh seorang muslim menzolimi muslim lainnya. Wala yakhzuluhu. Dan seorang muslim tidak boleh menyerahkan muslim lainnya kepada musuh. Wala yahqiruhu. Dan seorang muslim tidak diperbolehkan untuk menghina muslim lainnya. At-taqwa hahuna. Takwa itu di sini, kata Nabi. Takwa itu di sini, kata Nabi. Maka Nabi meneruskan sabdanya, bihasbimri'im minasyarri ayahqira akhahul muslim. Seorang muslim itu cukup dianggap sebagai orang jahat ketika ia menyakiti atau menghina saudara muslim lainnya. Saudara-saudara kaum muslimin yang berbahagia, oleh karenanya maka cara yang pertama
agar supaya kerukunan intern umat beragama itu bisa tercapai, kita harus menjaga ukhuwah Islamiyah ini. Yang kedua, caranya adalah kita sesama muslim harus bisa saling menghormati perbedaan. Karena tidak dipungkiri bahwa di tengah-tengah kaum muslimin itu tidak sedikit perbedaan yang ada di tengah-tengah kita. Di antaranya ada di antara kita yang apabila hari Jumat masjidnya kalau azan hanya 1 kali. Kemudian di masjid yang lain ada yang azannya 2 kali. Melihat hal ini, seyogianya kaum muslimin yang azannya sekali bisa menghormati yang azannya 2 kali. Begitu juga dengan sebaliknya. Sebab kalau kita runtut sejarah di zaman Nabi Muhammad SAW, itu setiap hari Jumat azan Jumatnya hanya sekali. Mungkin ini disebabkan karena di masa itu kaum muslimin dengan azan sekali mereka sudah kumpul di masjid. Kemudian di zaman Utsman bin Affan, azan sekali umat itu belum kumpul semua di masjid. Maka Utsman menyuruh kepada muazin untuk azan yang kedua kalinya, supaya kaum muslimin yang belum hadir bisa punya kesempatan untuk hadir. Nah, dengan adanya perbedaan pendapat yang semacam ini, hendaklah kita selaku kaum muslimin bisa saling harga dan menghargai. Contoh lain, ada di antara kita kaum muslimin kalau menjadi imam sholat itu waktu membaca Fatihah bismillahnya dijaharkan. Tapi juga ada di antara saudara kita kalau menjadi imam sholat itu bacaan Fatihahnya bismillahnya dibaca sir atau dibaca lirih. Ini sesungguhnya disebabkan karena yang membaca basmalah dengan cara jahar karena ia sependapat dengan pendapatnya Imam Asy-Syafi'i. Sedangkan yang bismillahnya dibaca dengan sir itu disebabkan karena ia sependapat dengan pendapatnya Imam Ahmad bin Hambal. Nah, perbedaan semacam ini seyogianya tidak menjadi permasalahan, apalagi menjadi bahan permusuhan di tengah-tengah kaum muslimin. Tapi sebaliknya, perbedaan pendapat ini seyogianya justru menjadi sarana agar antara satu dengan yang lain bisa saling hormat dan saling menghargai. Ini yang kedua. Yang ketiga, supaya kerukunan intern umat beragama itu bisa terbentuk, caranya adalah seyogianya kita bisa menjaga lisan kita, bisa menjaga jari-jari kita ketika menulis, baik ketika kita berada di alam nyata maupun ketika kita berada di alam maya. Ketika kita berbicara tentang perbedaan pendapat, maka berbicaralah dengan cara yang baik, yang bijak, dan terangkan dalil-dalilnya dengan cara-cara keilmuan, bukan dengan cara emosi. Kita harus senantiasa bisa berkata yang baik
atau menulis yang baik sehingga tidak menyakiti saudara kita sendiri. Bukankah baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyatakan, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, maka hendaklah ia berkata-kata yang baik atau hendaklah ia diam. Saudara-saudara yang saya hormati, apabila 3 pilar ini bisa kita lakukan, insya Allah kehidupan beragama kita di intern kita bisa terjalin kerukunan, bisa terjalin kedamaian, hingga bisa terjalin kebahagiaan. Saudara-saudara yang saya hormati, marilah kita akhiri perjumpaan kita hari ini dengan doa, Allahumma alif baina qulubina. Ya Allah, satukan hati-hati kami, wa aslih zata bainina, dan perbaikilah hubungan antara kami, wahdina subulas salam, dan tunjukilah kami ke jalan keselamatan, wa najjina minaz-zulumati ilan nur, dan selamatkanlah kami dari gelapnya perpecahan menuju cahaya kerukunan. Demikian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.